Ya, adik-adik semua, sebelum kita baca merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini ketika kami dapat kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong kami supaya mengerti kebenaran firman-Mu. Dan kiranya setiap kami yang mendengar, sekalipun kami terpisah satu dengan yang lain karena masalah pandemik, Tuhanlah juga yang menolong kami supaya kami dapat terus bertumbuh di dalam pertumbuhan pribadi kami lewat kebenaran firman yang disampaikan pada saat ini. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, topik yang akan kita bahas di sini adalah tentang Christ is the center, ya. Kristus adalah sebagai pusat. Nah, kalau bicara tentang doa, sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada banyak kalimatnya yang bisa, ya. To pray, desire, itu sebetulnya disebut dengan doa semua, ya. Jadi doa itu adalah sebuah keinginan, ya. Jadi kalau di 3 Yohanes 1 ayat 2 itu I wish, ya. Saya ingin, saya berdoa supaya Tuhan melakukan apa gitu, ya. Kemudian yang kedua, dia meminta, ya. Jadi aku memohon, aku meminta supaya seperti Yohanes 17, aku meminta kepadamu supaya murid-murid ini menjadi satu. Itu doa Tuhan Yesus di Yohanes pasal 17. Sebuah keinginan yang disampaikan kepada Tuhan. Jadi doa itu adalah berbicara kepada Allah, berbakti kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan memohon sesuatu kepada Allah. Nah, mengapa kita harus berdoa? Yang pertama itu adalah membangun dan membina komunikasi penuh keakraban dengan Allah, sehingga kita dapat mengenal rencana dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Jadi dengan berdoa itu kita semakin lama semakin mengenal Allah dalam rencana-rencana kita yang sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Yang kedua, mengenal pribadi dan kasih Yesus, ya. Jadi kita mengenal Yesus juga lewat doa-doa kita, ya. Jadi kita belajar bagaimana Kristus sendiri ketika dia berada di tengah-tengah dunia, dia berelasi dengan sangat intensif dengan Bapaknya, selalu berdoa, bahkan di tengah-tengah banyak pelayanan yang begitu padat. Nanti kita lihat di perikop lain, dia tetap memilih untuk datang kepada Bapaknya. Dan yang ketiga, memohon petunjuk dari Tuhan. Kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 24, di situ para rasul ini sedang berpikir ingin mencari pengganti Yudas Iskariot, ya. Jadi kalau di ayat 24 dikatakan, mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini, itu antara Barsabas atau Justus dengan Matias. Jadi antara Justus dan Matias, dan akhirnya mereka memilih Matias. Jadi dalam mencari kehendak Tuhan, memohon petunjuk Tuhan pun mereka berdoa. Dan yang keempat, memohon diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus supaya berani menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang. Kisah Rasul 4 ayat 31, pada saat itu rasul-rasul Petrus itu baru saja dikeluarkan dari penjara karena dia dilarang untuk memberitakan tentang Yesus, dan dia sempat disesah gitu, ya, disiksa untuk tidak memberitakan tentang firman Tuhan. Dan akhirnya dia pulang dan dia mengatakan kepada semua murid yang lain, dan akhirnya mereka memulai dengan doa di Kisah Rasul pasal 4, dan di ayat 31 itu akhirnya rumah itu goyang karena dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Dan mereka di doanya itu yang menarik, mereka dikatakan di situ, berilah kepada hamba-hamba-Mu ini keberanian. Jadi itu disebutkan di Kisah Rasul 4 ayat 3, Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Di ayat 29, ya, Kisah 4 ayat 29. Kemudian yang kelima, memohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang telah diperbuat. Jadi dalam doa kita juga memohon pengampunan dari Tuhan, ya. Jadi kita meminta pengampunan pada Tuhan atas dosa kita. Yang keenam, memohon kekuatan Allah untuk menghadapi penderitaan. Jadi dalam banyak kasus juga doa itu menjadi permohonan untuk tahan terhadap penderitaan, ya.
ada banyak kasus yang di dalam Alkitab yang mereka berdoa oleh karena penderitaannya. Nehemia juga termasuk orang yang sangat banyak berdoa ketika ada banyak penderitaan yang menuntut orang-orang tidak senang ketika mereka membangun tembok Yerusalem. Jadi dia berdoa, dia bilang, Tuhan lihatlah bagaimana mereka melakukan ini kepada kami. Ada yang mengancam ingin membunuh dan lain-lain. Yang ketujuh, itu tubuh kita ini adalah rumah doa. Ya, jadi tubuh kita ini adalah rumah doa, bait Allah. Ya, 1 Korintus 3, 16-17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah. Jadi kalau dibilang bait Allah, sebetulnya kalimat arti bahasa aslinya yang lebih tepat itu adalah ruang maha suci Allah. Jadi kita ini adalah rumah doa, bait Allah ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah perintah Tuhan ya. Lukas 18 ayat 1, janganlah kamu jemu-jemu berdoa ya. Jadi dikatakan jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoa. Kemudian yang ke-9, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, lihatlah lawanmu si iblis mengaum-ngaum seperti singa yang sedang mencari mangsanya. Jadi dia sedang mencari mangsa ini. Kalau kita tidak berdoa, kita akan berdosa. Kemudian yang ke-10, kuasa untuk mengusir setan ya. Markus 9 28-29 itu murid-murid datang terus mereka melapor kepada Tuhan Yesus, kami sudah berdoa tapi roh itu tidak mau keluar. Dan Tuhan bilang ini tidak bisa dikeluarkan kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kuasa-kuasa gelap akan keluar dengan kuasa doa ya. Jadi dalam melepaskan orang yang kesurupan itu memang membutuhkan doa yang sungguh-sungguh dan terutama persekutuan pribadi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita tidak yakin kemudian kita melepaskan orang yang sedang kesurupan, itu mungkin akan lebih lama keluar ya. Jadi ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, apalagi dengan bersama teman-teman yang lebih banyak, biasanya kuasa-kuasa kegelapan akan lebih cepat keluar. Jadi dengan doa kita diberi kesanggupan untuk bertindak dalam segala hal menurut kehendak Allah. Jadi sanggup merasakan kasih, berbicara menurut hukum kasih, dan dapat melakukan segala sesuatu selaras seperti yang tercatat dalam Alkitab. Jadi dengan doa ini kita disanggupkan untuk menuruti kehendak Allah. Jadi kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita mungkin akan berubah ketika kita sedang berdoa. Oh, rupanya bukan ini maksud Tuhan. Kita masuk ke dalam sebuah rencana Allah dan kita akhirnya dapat ikut dalam kehendak Tuhan. Nah, ada beberapa jenis-jenis doa ya. Yang pertama adalah doa pribadi. Kalau teman-teman baca 1 Samuel 1 ayat 11, nantilah dibaca ya. Itu bicara tentang kelahiran Samuel ya. Hana waktu itu kepengen punya anak, tapi dia tidak dapat. Dia dikatakan mandul, tidak punya anak. Sementara madunya Penina itu mempunyai anak, bahkan lebih dari satu ya. Sehingga dia sangat berduka dan dia datang ke rumah Allah. Dia menangis sampai terseduh-seduh, berkomat-kamit sampai Imam Eli melihat dia menangis dan dia mengatakan, sampai berapa lama lagi kamu melepaskan diri dari mabukmu. Dia mengira si Hana ini mabuk ya. Jadi dia bilang, aku bukan karena mabuk, tapi aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Kemudian Eli bilang, pulanglah dengan selamat. Tuhan akan mengabulkan doamu, Tuhan akan memenuhi gitu ya. Kalau kita ketemu hamba Tuhan dan ketika itu kita sedang kalut dan ingin mencurahkan isi hati, mungkin kita akan menceritakan apa permintaan kita ya. Ini Hana nggak bilang nih, dia nggak bilang dia minta anak. Waktu itu dia bilang, berilah aku seorang anak laki-laki ya. Jadi dia waktu ditanya Eli itu dia bilang, aku sedang berdoa, berikanlah kepadaku anak laki-laki. Dan dia mendapatkan anak itu ya akhirnya ya, itu namanya Samuel. Kemudian yang kedua doa sepakat ya. Jadi kalau doa sepakat ini di Matius 18 ayat 19 dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Doa sepakat itu, kalau ada 2 orang saja sepakat, doa itu akan dikabulkan. Jadi bisa doa dalam KTB, doa sama tentang teman hidup, doa berdua saja tentang apapun itu. Ketika kita sepakat, Tuhan akan mengabulkan doa. Kemudian ada doa corporate atau doa bersama. Itu Kisah Rasul 4 ayat 31 tadi sudah saya sampaikan. Ketika Petrus pulang ke sekretariat mereka, ke markas mereka, dan menceritakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak
penyiksaan, kemudian mereka berdoa supaya Tuhan memberikan keberanian. Kemudian doa syafaat ya, 1 Timotius 2:1 itu dikatakan aku menaikkan doa syafaat kepadamu ya, itu di ya 2 Timotius 2 ayat 1. Sorry, 1 Timotius 2 ayat 1 ya. Ya, pertama-tama aku menasihatkan naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Jadi doa syafaat itu memang mendoakan secara khusus topik-topik tertentu. Karena itu ada beberapa doa syafaat ya, ada syafaat umum ya. Jadi kalau kita di acara Natal, Paskah itu bisa ada syafaat umum ya. Jadi kita berdoa bagi bangsa dan negara. Ada syafaat krisis darurat ya. Jadi ketika ada bencana, termasuk saat ini sebetulnya ketika pandemik corona, saya rindu sebetulnya supaya semua orang memiliki doa krisis darurat ini ya, syafaat krisis darurat yang mendoakan bersama-sama tentang pandemik ini dan ini bisa selesai. Kemudian ada syafaat pribadi, bisa juga kita berdoa tapi syafaat pribadi ya, apa yang kita ingin terjadi dalam diri kita, keinginan-keinginan pribadi itu bisa syafaat pribadi. Atau bisa syafaat peperangan ya, jadi ketika kita akan melakukan PMB atau KDS, kita perlu melakukan doa syafaat ya, termasuk doa puasa, karena kita akan berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap dan iblis yang tidak akan senang melihat orang-orang bertobat. Jadi kita perlu berdoa bersama-sama berperang ketika melawan kuasa-kuasa ini. Nah, bagaimana berdoa yang benar? Yang pertama itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi dalam doa yang benar itu adalah sesuai dengan firman. Apa yang kita minta itu sesuai dengan firman. Yang kedua harus terarah dan spesifik. Matius 7:7-11 ini bicara kalau kita berdoa, kita harus memintanya secara spesifik ini ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka bagimu akan dibukakan pintu. Jadi berdoa dengan terarah juga penting. Jadi jangan berdoa terlalu umum. Misalnya mendoakan kesehatan itu terlalu umum ya. Siapa yang sedang sakit didoakan aja secara khusus. Mendoakan pengurus secara garis besar. Apa yang mau didoakan? Saya seringkali melihat buletin doa mahasiswa itu terlalu umumnya, terlalu general. Yang mau didoakan itu harusnya khusus ya dan spesifik. Termasuk teman hidup sebenarnya. Doakan aja dengan khusus. Jadi saya ingin berdoa teman hidup saya bla 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 gitu ya, masalah usianya harus lebih muda, lebih tua, pokoknya didoakan aja secara spesifik ya. Jadi apa yang kita ingin, masalahnya apakah Tuhan memberikan sesuai dengan keinginan kita, itu kan masalah nanti ya. Jadi berdoa dengan spesifik. Ingat tadi Hana itu dia berdoa spesifik, berikanlah aku seorang anak laki-laki. Dia nggak bilang pokoknya anak lah Tuhan, mau laki atau perempuan nggak masalah, tapi dia bilang apa, berikan aku seorang anak laki-laki. Kemudian berdoalah dengan iman ya. Jadi di Matius 21 ayat 22 itu dikatakan kita harus berdoa dengan iman. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mari berdoa dengan iman. Jadi berdoa dengan iman, kita akan menerimanya. Kemudian berdoalah dengan tekun ya. Yakobus 5 ayat 16 dikatakan apa? Doa orang benar sangat besar kuasanya ya. Jadi itu doa orang benar sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, kita bisa mendoakannya dengan baik ya. Dan dengan tekun, dan kita bersama-sama dengan orang lain mendoakannya, dan itu menjadi doa yang benar. Berdoa dengan motivasi yang benar ya. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, tetapi kamu berdoa juga, tetapi kamu salah berdoa karena itu hanya untuk memuaskan keinginanmu. Jadi kalau bicara tentang doa yang salah, itu pasti tidak akan mendapatkan jawabannya ya. Jadi di Yakobus 4 ayat 3 itu dikatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu ya. Jadi
sebenarnya untuk kepuasan diri sendiri ya. Misalnya saya kepengen kerja di perusahaan ini supaya, sebenarnya ada supayanya itu ya, supaya gaji saya lebih baik gitu ya, atau saya kepuasan sendiri lah ya, berikanlah saya IP yang terbaik tahun ini ya. Padahal sebetulnya tujuan kita untuk mencari popularitas atau membuat kita menjadi orang yang dianggap pinter, itu motivasi yang salah ya. Ada 10 penghalang jawaban doa. Yang pertama itu dosa yang tersembunyi. Yesaya 59 1-2 dikatakan yang menjadi penghalang antara engkau dan aku adalah segala dosamu. Jadi dalam berdoa, dosa itu harus duluan diminta ampun kepada Tuhan ya. Jangan sampai datang dengan kondisi kita menyembunyikan dosa, karena Tuhan pasti tahu. Yang kedua, penghalang dosa itu adalah kurang iman. Tadi udah kita lihat di Matius 21:22 itu, ya 22 dikatakan berdoa harus dengan penuh iman. Kemudian yang ketiga, tidak taat. Doa itu bisa tidak taat, bisa. Kalau kita tidak taat ya kita tidak menerima jawabannya ya. Jadi berdoa tetapi kita mengeraskan hati ya. Jadi ketika kita berdoa mau jadi pengurus, tetapi kemudian kita tidak taat ketika Tuhan bilang iya kamu jadi pengurus, kita tidak taat, kita tidak mendapatkan jawaban doanya. Atau kita di tengah jalan mundur dari pelayanan kita sebagai PKK, itu juga orang yang tidak taat. Kemudian kurang berserah kepada Tuhan ya. Jadi ketika kita tidak berserah kepada Tuhan, itu pun menjadi penghalang kita mendapat jawaban doa kita, karena doa-doa kita itu menjadi tidak selesai ya, karena kita berhenti berdoa di tengah jalan. Kemudian yang berikutnya, penghalang doa itu adalah tidak mengampuni. Hati-hati dengan orang yang sulit mengampuni ya, apalagi kalau kesalahannya terlalu kecil sebenarnya ya. Selalu mengingat kesalahan orang lain, SMS atau WA-nya yang membuat kita tersinggung, itu menjadi tidak mengampuni. Kemudian tadi ya, seperti saya bilang di Yakobus 4:3 tadi, ada motivasi yang salah, ada niat jahat. Ya, jadi kalau kita ada motivasi, niat jahat, mau jadi pengurus karena apa, mau menjadi MC, petugas secara karena apa, itu ada motivasi yang salah. Kemudian ada berhala dalam hidup. Ketika kita ada berhala dalam hidup, kita pun akhirnya menduakan Tuhan dan tidak mengutamakan Dia. Itu pasti juga menjadi sulit kita mendengarkan jawaban Tuhan ya. Berhala ini bukan harus patung ya, tapi sesuatu yang kita idolakan, yang kita andalkan, yang setiap kali kita berharap bahwa itu menjadi menyelamatkan kita. Jadi bisa berupa uang, bisa gadget kita ya, bisa macam-macam ya yang menjadi berhala. Tidak peduli dengan orang lain ya. Jadi ketika tidak peduli dengan orang lain pun, kita menjadi orang yang sulit mendoakan ya, sulit berdoa. Terlalu banyak kita memikirkan masalah kita sehingga kita menjadi sulit untuk memikirkan masalah orang lain. Tidak peduli dengan kedaulatan Allah. Jadi kalau kita tidak mau mendengarkan Tuhan, kedaulatan Allah ini, kita menjadi orang yang tidak akan mendengar, tidak akan dapat jawaban doanya. Kemudian tidak melepaskan kemauan atau keinginan pribadi. Jadi kalau kita tidak melepaskan kemauan pribadi, itu akan menjadi sulit bagi kita ya. Jadi kita tidak mendengar pimpinan Tuhan, tidak mendengar jawaban Tuhan, karena kita sendiri punya keinginan bagaimana kita dapat melakukan atau kita mendapatkan apa yang kita inginkan dengan yang kita sesuai dengan keinginan kita, tanpa meminta, tanpa berani rela mendengar pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya, yang berikutnya kita akan masuk ke bagaimana persekutuan doa Yesus kepada Bapanya. Yang pertama di Lukas 5:15-16 dikatakan, tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersebar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi Ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Ketika banyak orang mencari Dia, memang banyak yang ingin disembuhkan karena ingin mendapatkan kesembuhan, tetapi Yesus justru memilih untuk pergi meninggalkan mereka, pergi untuk berdoa kepada Bapanya. Kemudian di Markus 1:35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini sebuah ayat yang sangat familiar bagi kita. Sebelumnya datang banyak orang menjelang malam meminta untuk disembuhkan. Pastilah dia menyembuhkan itu sampai tengah malam mungkin. Tapi pagi-pagi benar dia sudah pergi keluar untuk berdoa ke tempat yang sunyi. Berapa banyak kita yang selalu mengatakan bahwa karena sangat sibuk di pelayanan, sangat sibuk di kuliah,
sangat sibuk dengan tugas-tugas sehingga kita melupakan persekutuan kita dengan Tuhan. Hari ini ketika kita di tengah-tengah kesendirian kita di kampung, di kos, tidak bisa berada bersekutu dengan persekutuan doa bersama, coba kita ingat berapa banyak waktu yang sudah kita sia-siakan meninggalkan doa hanya karena alasan sibuk. Bahkan mungkin di tengah-tengah ketidakadaan program sekarang, jangan-jangan kita pun masih berleha-leha dan tidak melakukan doa-doa kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Begitu seriusnya Tuhan Yesus menjalin relasi dengan Bapanya. Kemudian di Matius 14 ayat 23, Matius 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi ada saatnya ketika semua orang sudah pulang, dia naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Jadi ada ya saatnya ketika dia dicari orang, dia meninggalkan mereka. Tapi ini ketika semua orang sudah disuruhnya pulang, baru dia naik ke atas bukit dan berdoa. Saya berpikir bahwa kita perlu lebih serius lagi dalam hal doa seperti ini. Mengambil waktu berdoa sendirian. Gereja sudah ditutup. Apakah itu mengurangi sukacita kita memuji Tuhan? Apakah itu mengurangi sukacita kita yang biasanya beribadah dengan sangat banyak di kampus? Sementara sekarang kita beribadah sendiri. Sebenarnya beribadah sendiri itu dari dulu Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia selalu mencari tempat sunyi untuk berdoa dan berdoa secara pribadi. Lukas 6 ayat 12-13. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Kemudian lalu memilih 12 orang yang disebutnya menjadi rasul. Jadi ketika dia akan memilih rasul pun, murid-muridnya, dia berdoa semalam-malaman. Berapa banyak kita mendoakan adik-adik kelompok kita? Pernah kita mendoakan mereka semalam-malaman, begitu kusuk, begitu menikmati, atau mendoakan pelayanan begitu menikmati doa-doa itu sampai ketika kita mengatakan amin, buka mata sudah pagi jam 5. Mungkin kita banyak mengalami kegagalan di sini. Atau kita mungkin berdoa 5 menit sudah terlalu lama. Coba sekali-sekali kita ukurlah berapa lama kita berdoa untuk topik-topik doa yang penting. Sementara Yesus ini berdoa semalam-malaman. Mari kepada PKK, mari terus berdoa. Banyak berdoa untuk adik-adik kelompok kita yang sulit ditegur, yang malas KTB, yang karakternya perlu dirubah. Kan mari terus berdoa. Adik-adik AKK mari juga berdoa bagi setiap PKK kalian. Supaya PKK kita juga terus taat, terus setia. Karena ada banyak hal yang bisa menggoncang, mendistraksi hidup kita ini lari dari Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Doa itu sangat penting. Ingat tadi seperti di 1 Petrus tadi bahwa iblis itu menunggu seperti singa yang mencari mangsa. Kalau kita tidak berjaga-jaga dalam doa, kita akan jatuh. Matius 26 ayat 36-46 ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dan di beberapa kitab Injil yang lain juga dituliskan yang sama. Bahkan doanya itu begitu kusuk gitu ya. Sampai dia berdoa 3 kali, dia datang kepada murid-muridnya dan murid-murid tertidur. Dan dia berdoa, Tuhan jika mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Doa yang sangat luar biasa. Ketika melihat kehidupan doa Tuhan Yesus itu, kita melihat serius sekali ya persekutuan doa Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Ketika dia akan memilih murid-muridnya, dia mendoakannya dengan sangat serius selama semalam-malaman. Bahkan saat menjelang kematiannya pun, dia memprioritaskan relasinya dengan Bapaknya. Sangat sibuk dengan pelayanannya pun, dia tetap berelasi dengan Bapaknya. Berbicara, berkomunikasi dengan Bapaknya. Karena itu kita pun sebetulnya harus menjadikan Kristus ya. Kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat dalam kehidupan doa kita. Belajarlah dari Yesus yang selalu mengutamakan relasinya dengan Bapaknya. Dia sendiri menjaga relasinya dengan Bapaknya. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah anak Allah. Selama hidupnya di dunia, dia terus berelasi intensif dengan Bapaknya. Terus kita gimana? Kita bilang doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Tapi kita seringkali melupakan doa. Ingat kalau doa itu nafas hidup orang percaya, kalau kita tidak bernafas berarti kita berhenti bernafas.
Nah, dalam situasi pandemi ini bagaimana kehidupan doa kita? Harusnya kita makin banyak berdoa ini ya. Tanyakan kepada teman-teman apa yang mau didoakan, bagaimana, sehat semua, apa yang mau didoakan. Banyak kasus, banyak berita di TV yang perlu kita doakan. Bahkan pelayanan kita pun banyak berhenti, banyak menjadi pasif karena masalah pandemi corona. Seberapa banyak kita sudah bertelut berdoa kepada Tuhan. Ketika pandemi corona ini begitu mewabah di dunia, satu-satunya cara bagi kita adalah berlutut dan berdoa. Lebih banyaklah berdoa, lebih banyaklah beribadah kepada Tuhan, lebih banyaklah bersekutu kepada Tuhan, bahkan lebih banyaklah belajar firman Tuhan. Kita nggak bisa mendengar khotbah dengan bebas seperti selama ini ya, mengundang pembicara. Sekarang kita melihat ya betapa berharganya pengisian kita. Sekarang sangat sulit untuk bisa bertemu secara kelompok, tetapi kita pun tetap harus beribadah. Sediakan waktu begitu banyak bagi kita di rumah, di kos, mungkin kita sudah di kampung untuk bersekutu dengan Allah. Ketika kita aktif kuliah, aktif di pelayanan, ada begitu banyak alasan kita untuk tidak berdoa kepada Tuhan. Sekarang saatnya lah bagi kita untuk lebih banyak berdoa. Banyak berdoa untuk pelayanan, banyak berdoa untuk AKK kita, banyak berdoa untuk PKK kita, banyak berdoa untuk gereja kita, bahkan banyak berdoa untuk presiden, wakil presiden, pemerintah, semua tenaga medis yang sekarang merawat orang-orang yang terkena penyakit corona. Bahkan kita pun mungkin mendoakan lebih sering sekarang ya, ketika mendoakan bangsa dan negara. Lebih banyak kita mendoakannya, supaya vaksin juga segera ditemukan, penyakit ini akan segera berakhir. Doa itu dapat mengubahkan segala sesuatu. Kalau tidak dapat mengubahkan segala sesuatu, kita ngapain berdoa? Justru karena dia dapat mengubahkan segala sesuatu. Itu yang membuat kita terus berdoa. Membuat kita bisa lepas dari bencana. Dan dalam doa juga ada mujizat. Ada banyak kasus pasien-pasien corona yang mengatakan mereka sembuh. Dan mereka menyadari itu adalah sebuah mujizat. Tidak ada satu inci pun di dunia ini yang bukan kepunyaan Allah. Semuanya milik Allah. Karena itu kami berdoa. Apapun yang mau kita doakan. Waktunya begitu banyak kok. Mungkin kita nggak tahu sampai kapan kita akan tetap di rumah. Tapi mari menggunakan waktu itu. Untuk terus berdoa. Taat kepada firman-Nya dan yakin Tuhan akan memulihkan segala sesuatu. Saat inilah kita diuji. Apakah kita terus percaya, apakah kita bisa terus bersyukur kepada Allah ketika kita menghadapi wabah ini. Mari terus berdoa. Murid yang sejati juga dibuktikan saat ini ya, ketika kita sedang pandemi. Siapa yang masih terus rindu mau bertumbuh, siapa yang terus mau rindu KTB online begitu marak sekarang. Masihkah kita memiliki kerinduan itu? Bagi adik-adik yang belum KTB, minta PKK-nya ya. Kak, kita harus KTB, kapan kita KTB? KTB online sudah gampang, Vici sudah bisa 8 orang ya. Mari terus menjaga kehidupan doa kita yang teratur kepada Allah. Prioritaskan, sangat diprioritaskan doa-doa kita. Dan perlu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi jangan kita di rumah ini tidur aja kerja kita ya, tapi kita terus berdoa, bersekutu, beribadah, membaca firman Tuhan, membaca buku-buku yang baik. Tetap taat dan tekun berdoa, nikmatilah persekutuan kita secara pribadi dengan Allah. Nikmatilah ya ketika kita dalam kesendirian kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita bertanya, Tuhan apa maksud Tuhan? Tuhan tolong jamah dunia ini, Tuhan singkirkan corona supaya kami pun bisa kembali dapat bertemu sanak saudara, bisa bertemu dengan teman-teman di pelayanan dan dapat beribadah. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Memang berdoa yang dalam waktu lama bisa membuat kita bosan dan merasa kita apakah Tuhan mendengar. Tetaplah berdoa. Naikkan syukur dan mintalah dengan penuh kerendahan hati kepada Allah. Mari kita terus bersyukur. Ini minggu yang kemarin tanggal 3 Mei itu adalah minggu itu artinya adalah bersorak-sorailah bagi Tuhan. Mungkin gak ya kita bersorak-sorai sekarang? Harusnya tetap bisa. Sekalipun dalam masa-masa seperti ini, mari terus bersyukur kepada Allah. Semoga apa yang saya sampaikan boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua di tengah-tengah pandemi ini terus berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tolonglah supaya kami terus setia, taat di dalam doa-doa kami. Justru ketika kami sendiri, kami pun tetap dapat menikmati persekutuan doa kami kepada Tuhan. Dan Tuhan tolonglah Engkau yang campur tangan dalam masalah yang sedang mendunia saat ini. Tuhan yang menyembuhkan seluruh dunia. Tuhan yang mengangkat dan menghilangkan virus corona. Dan Tuhan yang memberkati semua tim medis, pemerintah, orang-orang yang sedang terbaring sakit, supaya Tuhan memberikan kepulihan juga ya Allah.
Terpuji termulia Engkau ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.